Ada sebuah tempat tak jauh dari kota Hollow Creek yang dibicarakan orang dengan nada berbisik, Whispering Woods. Terletak jauh di kaki bukit yang gelap, hutan itu menelan suara. Tak ada burung yang berkicau di sana, tak ada angin yang menggerakkan pepohonan, dan tak ada suara langkah kaki yang bergema. Legenda mengatakan bahwa mereka yang memasuki hutan tak akan pernah pergi. Konon, hutan itu dihantui oleh jiwa-jiwa yang tersesat, yang ditakdirkan untuk mengembara selamanya dalam kegelapan. 5 pendaki, Tara, Jason, Elena, Nick, dan Sarah, memutuskan untuk menantang cerita lama. Saat itu adalah malam Oktober yang dingin ketika mereka mengemasi perlengkapan dan berangkat menuju hutan, mengabaikan peringatan dari penduduk kota. Orang-orang hilang karena mereka tidak berhati-hati, kata Tara dengan percaya diri, sambil memanggul ranselnya. Kita akan tetap bersama, mengikuti jejak, dan kembali dengan cerita kita sendiri. Saat mereka mencapai tepi hutan, pepohonan yang menjulang tinggi menghasilkan bayangan yang panjang dan bergerigi, meskipun matahari masih bersinar di langit sore. Udara di sekitar hutan terasa sangat sunyi, dan firasat buruk menyelimuti kelompok itu, meskipun tidak seorang pun menyuarakannya. Jalan setapak itu dimulai dengan cukup tenang. Pepohonan membentuk kanopi yang rapat di atas kepala, menghalangi sebagian besar cahaya, tetapi tanahnya sudah terinjak-injak, dengan tanda-tanda yang jelas dari para pelancong sebelumnya. Mereka berjalan sekitar 1 jam sebelum jalan setapak mulai menyempit. Semak belukar menebal dan merayap ke jalan setapak. Semakin dalam mereka masuk, semakin mereka menjadi bingung. Elena, navigator kelompok itu, sering melirik peta dan kompasnya, tetapi keduanya tampaknya tidak membantu. Aneh, igumam Elena. Kita seharusnya sudah mencapai tempat terbuka itu sekarang. Jason berhenti, matanya menyipit saat dia melihat sekeliling. Apakah ada orang lain yang mendengarnya? Kelompok itu terdiam. Awalnya, tidak ada apa-apa. Kemudian, bisikan samar, begitu lembutnya hingga bisa jadi itu angin. Tetapi tidak ada angin. Suara itu tampaknya berasal dari pepohonan itu sendiri, seolah-olah hutan itu hidup, bernapas, bergumam di luar jangkauan pendengaran. Mungkin itu hanya angin, kata Nick, meskipun suaranya bergetar. Namun Tara menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan angin. Ia melangkah maju dan membeku. Lihat, pepohonan di depan mereka berbeda. Batang pohonnya meliuk-liuk membentuk spiral yang tidak wajar, kulitnya menghitam seolah hangus terbakar. Cabang-cabang di atas tampak kusut, saling menjalin menjadi jaring yang menyesakan yang menghalangi sedikit cahaya yang tersisa. Dan terukir di kulit pohon itu adalah simbol-simbol, tua, usang, dan menyeramkan. Apa-apaan itu? Bisik Sarah, suaranya bergetar. Mungkin sebaiknya kita kembali, usul Jason, tetapi kata-katanya tidak didengar. Tiba-tiba, Elena menjerit. Seseorang baru saja menyentuhku. Kelompok itu berputar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hutan itu sunyi, tetapi bisikan-bisikan itu semakin keras, mengisi keheningan dengan irama yang menakutkan, hampir seolah-olah mereka berbicara langsung kepada mereka. Kita harus pergi, kata Tara tegas, suaranya memecah keresahan yang semakin memuncak. Mereka menelusuri kembali langkah mereka,
tetapi ada yang salah. Jalan setapak yang mereka lalui telah hilang, digantikan oleh lebih banyak pohon yang bengkok. Setiap arah tampak sama, dan kemanapun mereka berbelok, mereka menemukan diri mereka kembali di tempat yang sama. Kepanikan mulai meningkat. Kita berputar-putar. Jika Tanik, suaranya tegang karena takut. Kita terjebak. Jason mencoba menuntun mereka keluar, tetapi semakin dalam mereka melangkah, semakin hutan itu tampak menutup di sekitar mereka. Bisikan-bisikan itu semakin keras, semakin mendesak, sampai-sampai tampaknya datang dari mana-mana sekaligus. Dan kemudian, dari sudut mata Sarah, dia melihatnya, sosok tubuh, pucat dan kurus, berdiri tepat di balik pepohonan. "Apakah ada yang melihat itu?" ditanyanya, suaranya nyaris berbisik. Mereka semua menoleh ke arah yang ditunjuknya, tetapi tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan. Namun, perasaan diawasi itu masih ada, menindas dan menyesakkan. Kelompok itu terus maju, tetapi jelas mereka tersesat. Siang hari memudar dengan cepat, dan bersamanya, harapan mereka pun memudar. Malam tiba seperti kain kafan, dan hutan menjadi hidup dengan suara-suara yang tidak wajar. Ranting-ranting berderit, makhluk-makhluk tak terlihat berlarian di semak-semak, dan bisikan-bisikan itu berubah menjadi suara, jelas dan menakutkan. Kepala Tara tersentak ke arah suara namanya, diucapkan sejelas jika seseorang membisikkannya langsung di telinganya. "Kita tidak sendirian di sini," dikatanya, suaranya bergetar. "Aku tidak suka ini," dikata Elena, napasnya pendek-pendek, panik. "Aku sama sekali tidak suka ini." Tiba-tiba, Jason membeku. "SSST, kau mendengarnya?" Suara lembut dan berirama bergema di antara pepohonan, seperti sesuatu yang terseret di lantai hutan. Suaranya samar, tetapi tidak salah lagi. "Lebih dekat. Lebih dekat. Lari!" teriak Tara, tetapi sudah terlambat. Bayangan di sekitar mereka tampak bergeser, menyatu menjadi bentuk-bentuk gelap yang melesat di antara pepohonan, terlalu cepat untuk menjadi manusia. Suara tarikan itu semakin keras, dan kemudian, dari kegelapan, sesuatu muncul, sosok kurus kering dengan mata cekung dan kulit yang terentang kencang menutupi tulang-tulangnya. Mulutnya menganga dalam seringai aneh saat ia meraih mereka dengan tangan-tangan kerangka. Kelompok itu berhamburan ke segala arah. Kepanikan dan ketakutan mengalahkan semua kemiripan pikiran rasional. Sarah berlari membabi buta melalui hutan. Napasnya terengah-engah saat makhluk itu mengejarnya. Bisikan-bisikan itu sekarang memekakkan telinga. Suara-suara menjerit di telinganya, mengejeknya. Jason dan Elena tetap bersama, tetapi saat mereka berlari, pepohonan tampak bergeser di sekitar mereka, jalan setapak berkelok-kelok dan maju sampai mereka tidak lagi tahu di mana mereka berada. Jason tersandung, jatuh terduduk di tanah, dan ketika Elena berbalik untuk menolongnya, dia melihat sosok bermata cekung yang sama menjulang di atasnya. Jari-jarinya yang kurus kering hanya beberapa inci dari wajahnya. "Jason," teriaknya, tetapi sebelum ia dapat menggapainya, sosok itu meleleh ke dalam bayangan, membawa Jason bersamanya. Elena berdiri membeku karena ngeri, tetapi kemudian suara-suara bisikan itu juga terdengar olehnya. Ia berputar, matanya terbelalak, ketika lebih banyak sosok muncul dari kegelapan, mendekatinya dari segala sisi. Satu persatu, kelompok itu menghilang ke kedalaman hutan berbisik, teriakan mereka ditelan oleh malam. Hutan kembali ke keheningan yang tidak wajar, bisikan-bisikan itu menghilang tanpa jejak. Menjelang pagi,
Tidak ada tanda-tanda pendaki. Peralatan mereka dibiarkan tak tersentuh di tepi hutan, tetapi mereka telah pergi, menghilang seperti banyak pendaki sebelumnya. Penduduk kota menggelengkan kepala dan berbisik di antara mereka sendiri. Hutan itu telah menelan lebih banyak jiwa. Dan hutan berbisik menunggu, dengan sabar, korban berikutnya.